Tapi biarlah kita menyadari bahwa neraka itu kekal. Dan di samping itu neraka bukan hanya kekal, tapi neraka itu ada. Makanya sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara, Yesus bahkan Alkitab bilang begini, lawan mesti iblis, sama seperti singa berkeliling mencari orang dapat ditelannya. Berarti kita harus be very careful, saudara. Jadi kita akan jawab pertanyaan, neraka itu kekal atau sementara? Matius 25 ayat 41 bilang, dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, perumpamaan ini menjelaskan sesuatu. Karena ayat ini bilang gini, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sekarang kita tahu sebuah pertanyaan. Kalau ada banyak orang yang bertanya, kalau Tuhan yang baik, kenapa diciptakan neraka buat manusia? Izinkan saya meluruskan, Tuhan tidak pernah ciptakan neraka untuk manusia, karena Matius 25 ayat 41 ini jelas bilang, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi ayat firman Tuhan ini jelas bahwa neraka itu untuk iblis sama malaikat-malaikatnya. Artinya siapapun yang menjadi kaki tangannya, karena iblis gak mau kesepian di neraka. Dia ganggu, dia bujuk, dia tekan, dia beri kekecewaan. Tujuannya supaya apa? Supaya kita meninggalkan genggaman kita ke tangan Tuhan. Karena kalau kita biarkan diri kita digenggam oleh Tuhan, ujung-ujungnya kita lihat berkat, anugerah, kuasa, sukacita dan kemenangan yang dahsyat. Haleluya. Jadi menolak konsep adanya neraka adalah kebodohan. Kalau saya tanya sama saya, why? Kan neraka adalah Alkitab. Ya kan, gambarnya boleh berbeda-beda, tapi neraka tertulis dalam Alkitab. Masa kita udah gak takut lagi sama dia yang dapat membinasakan roh dan jiwa kita gitu ya kan. Nah, namun penjelasan yang sering keliru, karena pada dasarnya kebenarannya adalah sorga diciptakan untuk manusia, neraka diciptakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi kalau iblis dibuang ke neraka, lo memang itu tempatnya. Ada beberapa kebenaran tentang neraka. Yang pertama, jelas neraka diciptakan Tuhan. Neraka bukan just happen like that. Dan neraka bukan hanya cari orang-orang yang yang ke nerakanya mereka yang hidupnya berzina atau, nah soalnya yang kasih dalam Tuhan. Tapi ada banyak orang yang mungkin gak berzina tapi hatinya busuk. Ini hati-hati. Jadi yang pertama, neraka diciptakan Tuhan. Yang kedua, neraka dipersiapkan sebagai hukuman untuk iblis dan pengikut-pengikutnya, kaki-kaki tangannya, ya kan. Dan yang ketiga, berapa kebenaran tentang neraka? Dalam neraka penghukuman tidak berakhir, jadi sifatnya kekal. Itu yang kita baca, di mana ratap dan kertak gigi tidak akan berhenti, kata Alkitab, ya kan. Dan yang keempat, neraka tempat hukuman kekal, bukan sekedar hukuman sementara. Jadi kalau ada orang bilang, dengan penjelasan yang hebat, jawabannya sederhana bahwa Tuhan tidak menjadikan neraka hanya untuk ngangetin badan, untuk bersih-bersihin kerak-kerak dosa gitu, enggak. Karena bersihnya kita dari segala dosa kita, karena lihat kayu salib Yesus berkata sudah selesai, dia bayar harganya lunas, cash and carry. Jadi jelas ya, satu, neraka diciptakan Tuhan. Dua, neraka dipersiapkan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ketiga, dalam neraka penghukuman tidak berakhir, dia bukan sementara tapi kekal. Dan yang keempat, neraka tempat hukuman kekal, bukan sekedar hukuman sementara, ya jelas ya. Nah, jadi gimana supaya kita dalam perjuangan yang berat ini tidak sampai terbujuk masuk neraka, ya kan? Yang pertama, pastikan jangan tertipu dan buka celah bagi iblis. Ada tantangan, ada pergumulan, tapi biarkan Roh Kudus yang menuntun kita. Yang kedua, jadikanlah Yesus sebagai Tuhan dan Raja yang ngatur hidup kita, bukan emosi, bukan otak, bukan logika kita, tapi yang ngatur hidup kita ini Allah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Lalu yang ketiga, gimana supaya kita tidak masuk neraka? Hiduplah selalu dalam ketaatan dan kebenaran. Iya kan, pokoknya jangan miring ke kiri maupun miring ke kanan, tetap konsisten dengan kebenaran. Nothing but truth, ya kan, nggak ada yang lain kecuali kebenaran. Itu yang saya mau sampaikan. Nah, gimana supaya kita tidak masuk neraka? Dalam segala keadaan pastikan kita setia, karena Alkitab bilang orang yang bertahan sampai kesudahannya itu yang boleh selamatnya. Alkitab bilang
Orang yang menaburkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Alkitab dengan tegas bilang, kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati dalam perkara yang lebih besar. Begitu banyak ayat-ayat tentang kesetiaan. Tapi kalau kita lihat salib Kristus buat kita, sungguh kita berkata, Engkau adalah Bapa yang setia, yang bertanggung jawab atas kehidupanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pastikan hari ini kita setuju untuk berkata, Tuhan, aku mau hidup benar, karena aku tidak mau masuk neraka, karena aku tidak diciptakan untuk neraka, dan neraka tidak diciptakan untuk aku. Neraka diciptakan untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Jangan mau ikut tipu muslihat iblis, tapi hidup dalam kebenaran. Engkau akan kagum melihat anugerah Tuhan. Akhir zaman akan menjadi indah kalau hidup kita benar, hidup kita takut akan Tuhan, hidup kita setia, dan hidup kita menyadari neraka itu ada.